Salam sejahtera Ibu Livia dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang implementasi Customer Relationship Management atau CRM pada efisiensi strategi bisnis digital. Terdapat pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Clarissa Jolie. Dalam konteks bisnis, dengan adanya kemajuan teknologi dan internet ini, membuka rantai peluang yang besar bagi siapapun untuk mengembangkan dan memajukan bisnisnya. Namun di sisi lain, peluang tersebut justru meletakkan perusahaan pada dua kemungkinan, yaitu mampu mencapai kesuksesan atau gulung tikar. Dengan demikian, para pembisnis saling berlomba-lomba untuk mampu mempertahankan bisnisnya, memajukan, dan juga memperoleh keuntungan dalam jangka yang panjang. Dan tentunya dengan pengorbanan sekecil mungkin. Pada bagian pendahuluan ini berisi latar belakang dan juga tujuan kami tertarik untuk membuat artikel ilmiah dengan judul Implementasi Customer Relationship Management pada Efisiensi Strategi Bisnis Digital. Seperti yang kita ketahui, bahwa revolusi 4.0 telah melahirkan terobosan-terobosan teknologi baru yang mendasari kebutuhan manusia secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Perkembangan tersebut membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan manusia, baik berupa cara berpikir, bertindak, dan interaksi antar satu individu dengan individu yang lain secara otomatisasi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus tuntunan baru bagi semua orang untuk mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan yang ada. Oleh karena itu, kini para pebisnis berusaha untuk merancang strategi yang paling tepat. Tidak hanya menarik pelanggan baru, tetapi juga kepada usaha untuk meningkatkan dan juga mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Sehingga, pentingnya diterapkan paradigma pembisnis yang berorientasi pada pelanggan. Konsep manajemen hubungan pelanggan atau dalam bahasa Inggris disebut Customer Relationship Management atau CRM menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan para pembisnis agar tetap unggul di dunia bisnis. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan. Lantas, apa saja yang dapat diimplementasikan pada CRM agar berpengaruh positif terhadap strategi keunggulan berbisnis? Halo, perkenalkan, nama saya Gracia Triana. Sekarang saya akan membahas mengenai kajian teori. Kajian teori di sini terbagi menjadi dua jenis, yaitu CRM dan strategi bisnis management. CRM yang singkatannya merupakan Customer Relationship Management merupakan salah satu strategi bisnis untuk mengolah dan memperkuat hubungan dengan pelanggan serta sebagai alat kolaborasi antar departemen perusahaan agar dapat saling terhubung satu sama lain dengan sistem. Manfaat CRM juga ada 3 di sini, yaitu memantau interaksi pelanggan, mengelola informasi pelanggan, dan menganalisis data pelanggan atau informasi dari pelanggan. Faktor CRM di sini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan jenis faktor yang berasal dari dalam, sedangkan eksternal berasal dari luar. Yang internal contohnya merupakan budaya organisasi, pengembangan sistem, dan sumber daya pembiayaan. Sedangkan faktor eksternalnya ada perubahan teknologi dan regulasi privasi data. Jenis CRM di sini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah tradisional CRM dan yang kedua adalah chatbot CRM. Selanjutnya ada jenis CRM. Jenis CRM yang pertama adalah chatbot atau chatterbot yang memiliki tujuan utama membuat pekerjaan menjadi jauh lebih cepat, terutama dalam memberikan respon atau tanggapan terhadap pesan yang dari pelanggan. Chatbot ini juga meningkatkan pelayanan pelanggan sehingga pelanggan dapat merasa lebih dihargai dan senang dengan adanya teknologi berubah chatbot ini, karena pesan ini akan tersampaikan secara otomatis ketika pelanggan mengirimkan pesan kepada penjual. Yang kedua ada tradisional CRM. Tradisional CRM adalah strategi bisnis yang dapat mengendalikan, meningkatkan manajemen data,
mengotomatiskan proses penjualan serta pemasaran dari bisnis, dan aliran percakapan dengan cara mengelola, mengumpulkan, dan bertindak berdasarkan data dari pelanggan. Selanjutnya ada pengertian dari strategi bisnis digital. Apa sih strategi bisnis digital? Strategi bisnis digital itu adalah serangkaian rencana yang dibuat oleh sebuah perusahaan dengan memanfaatkan berbagai teknologi untuk mencapai target dalam bisnisnya. Hal ini juga biasanya melibatkan beberapa teknik digital dalam mengambil calon pelanggannya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan agar dapat bersaing di era digital ini. Selanjutnya ada tujuan strategi bisnis digital. Yang pertama ada mengoptimalkan strategi bisnis pemasaran, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memaksimalkan keuntungan, beradaptasi dengan teknologi, dan yang terakhir itu meningkatkan daya saing dan keunggulan antar pesaing. Perkenalkan, nama saya Marcella Angelica. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan melakukan wawancara kepada 5 narasumber yang merupakan teman sebaya kami. Dalam proses wawancara ini, kami menanyakan 5 pertanyaan dengan rincian pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, menurut Anda sebagai pelanggan, apakah CRM penting untuk diterapkan dalam berbisnis digital? Pertanyaan kedua, jika disuruh memilih, mana yang lebih Anda pilih, CRM tradisional atau CRM chatbots? Pertanyaan ketiga, karakteristik CRM seperti apa yang diharapkan Anda sebagai pelanggan? Berdasarkan pertanyaan yang pertama yang telah kami ajukan, kami mendapatkan hasil bahwa kelima responden beranggapan CRM merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam suatu bisnis digital. CRM dapat membantu mengumpulkan semua data dan informasi pelanggan sehingga suatu bisnis dapat merespon dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan para pelanggan untuk menghindari potensi kekecewaan. Berdasarkan pertanyaan kedua yang telah kami ajukan, kami mendapatkan hasil bahwa 4 dari 5 responden memilih CRM tradisional dibandingkan CRM chatbots. Hal ini dikarenakan keempat responden beranggapan bahwa CRM chatbots tidak mampu memberikan kepuasan pelanggan yang maksimal. Karena chatbots hanyalah aplikasi yang dirancang untuk menyimulasikan interaksi berbasis teks atau suara yang mirip dengan manusia saja. Sementara itu, meskipun CRM tradisional memungkinkan adanya keterlambatan atau bahkan kelalaian dalam menanggapi keluhan pelanggan akan merasa lebih puas karena dapat berinteraksi secara langsung kepada pembisnis. Nama saya Clarissa Jolie. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara soal nomor 3. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, ditunjukkan bahwa banyak orang yang mencari CRM yang responsif, mudah diakses, dan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Penting bagi orang-orang bahwa CRM dapat diintegrasikan dengan baik, memberikan informasi akurat melalui berbagai platform, dan memberikan intensif menarik tanpa melanggar privasi pelanggan. Hubungan baik dengan pelanggan dapat terjamin melalui implementasi CRM yang efektif, meninggalkan kesan positif dan mendorong pelanggan untuk bertransaksi lagi. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa setiap pengusaha diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang bisnisnya sendiri, mulai dari jenis produk atau layanan, skala operasional, strategi pemasaran, hingga sasaran pasar. Dengan pemahaman ini, pengusaha dapat membuat keputusan yang tepat mengenai penggunaan CRM chatbot, CRM tradisional maupun jenis CRM lainnya, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya juga ingin menyampaikan sebuah pantun. Biji jambu, biji selasih. Sekian dan terima kasih.